Pak Panglima, Pak Dan Puspomal, Pak Wasintel, Pak Kapolda, dan pejabat tinggi TNI AL yang lain. Izin Bapak, nama saya Santi Pak dari media IDN Times. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke pihak TNI AL dan 1 pertanyaan untuk Bapak Kapolda Banten. Yang pertama Pak, ke Pak Dan Puspomal dulu. Berdasarkan pemeriksaan awal, itu kan ada 2 korban yang terkena luka tembakan dan 1 meninggal. Apakah yang menembak adalah 1 orang menembak 2 orang yang berbeda, atau 2 orang masing-masing menembak 1? Karena berdasarkan informasi yang media terima, yang diamankan sejauh ini ada 2 anggota TNI AL. Begitu. Kemudian ke Pak Pangko Armada, Pak izin, di media sosial dan di publik itu terbentuk persepsi bahwa oknum anggota TNI AL ini diduga membackingi begitu. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh Pak Kapolda menjadi pembeli dari mobil yang mungkin mereka tidak tahu bahwa mobil itu sebenarnya sudah digelapkan dari pelaku pertama yang menyewa mobil dari korban begitu Pak. Bagaimana tanggapan TNI AL terhadap persepsi yang sudah kadung terbentuk di ruang publik ini? Itu. Kemudian untuk Pak Kapolda Banten, izin Bapak, sebelumnya kan korban juga sempat mengaku kepada media begitu, sebelum mendatangi pelaku sempat meminta bantuan atau pendampingan kepada pihak kepolisian, tetapi diragukan karena diduga adalah pihak leasing, bukan pemilik dari mobil yang akan diambil, karena ada indikasi GPS itu nonaktif sehingga dikira akan dicuri gitu Pak. Apakah sudah terkonfirmasi, karena kan diperiksa oleh Propam ya Pak saat ini, itu bagaimana hasil pemeriksaannya dan apa alasan menolak memberikan pendampingan bantuan kepada korban yang ingin mengkonfrontir pelaku yang diduga akan mencuri mobil itu? Terima kasih Pak. Ini kita jawab satu persatu dulu atau gimana? Ya, kita jawab satu persatu aja dulu ya. Mungkin tadi yang pertanyaan ke Puspomal dulu. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang melakukan penembakan itu adalah 1 orang, nembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi, yang baru keluar dari toilet, nah dikeroyok sehingga ada 1 keributan, disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan 2 anggota yang menembak, tapi 1 anggota yang menembak. Dan semua anggota sudah kita amankan. Gitu, Pak. Iya, betul, awalnya di lokasi itu, kemudian diamankan ke Indomaret itu dari hasil CCTV itu. Jadi 2 orang ditembak oleh 1 orang di posisi bukan di dalam, bukannya di luar itu. Itu. Saya menjawab bagian saya, yaitu persepsi publik bahwa sudah terbentuk anggota TNI AL ini yang membackingi penadah. Justru saya gelar konferensi pers ini untuk supaya semua tahu ya, bahwa kejadian yang sebenarnya seperti apa. Makanya kan ini dihadirkan Bapak Kapolda Banten dan Puspomal ya. Dan informasi awal yang saya terima itu ya pengakuan langsung ya kan dari 3 anggota ini ya nanti kan bergantung kepada hasil penyelidikan dari dan Puspomal ya. Ya sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dan Puspomal bagaimana rangkaian tadi sudah disampaikan ya kan. Bagaimana kejadian itu juga tampak tidak ada rasa bersalah ya kan ya. Dan itu ada rangkaian tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota ya, itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian
Ya mungkin nanti akan didalami. Benar apa tidak, ya itu nanti dari Danpus Pomal. Yang sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Ya. Itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di cancel, ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya bujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Nah mungkin ini bisa salah satu yang bisa dikembangkan, ya kan, karena kami mendapat laporan kan tidak hanya sekedar ini pangkalnya apa sih masalahnya itu kan, pasti saya sebagai atasan, ya kan, mereka juga ingin mendalami, ya, supaya saya bisa melihat ke dalam ini prajurit ini melakukan apa, ya, dan tentu kita tidak punya kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, ya, dan tanpa ada kerjasama ini tentu tidak akan bisa dapat diselesaikan di pengadilan nanti. Terjawab ya? Ya, masih. Baik, terima kasih. Kami akan menyampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan, bahwa memang betul ada peristiwa saudara Agam, ya, bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket, yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto, ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Ya. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan. Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik
secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan